Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya harus mendampingi tim akreditasi sehingga kita kuliah dengan video tutorial melalui YouTube. Silahkan mendengarkan penjelasan saya dan silahkan dibuka kembali buku penalaran Siddhartha khusus untuk penalaran hukum kontrak. Karena di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana kontribusi pembentukan proposisi dalam penalaran hukum kontrak, kemudian bagaimana premis itu menentukan struktur proposisi dalam penalaran hukum kontrak, kemudian yang berikutnya adalah tahap kebenaran Aristotelian yang digunakan untuk mematematika ya, mematematika. Jadi kita memang menggunakan rumus-rumus simbolik matematika untuk mencoba apa namanya mengkreasikan suatu argumentasi hukum dan menilainya menjadi suatu argumentasi hukum yang logis dalam perspektif penalaran hukum. Oke, saya kira itu nanti tatap mukanya kita akan laksanakan pekan depan atau mungkin nanti dengan video tutorial yang sama. Baik, sekarang mari kita mencoba memahami penalaran hukum kontrak itu dari sisi proposisi yang dibangun. Apa itu proposisi? Proposisi pada dasarnya adalah satu pernyataan yang menghubungkan antara dua premis. Ya, proposisi biasanya digunakan dalam logika matematika, tapi juga berlaku dalam ilmu humaniora. Nah, proposisi apalagi dalam penalaran deduktif, sekali lagi saya ingatkan bahwa penalaran deduktif dalam ilmu hukum tidak dibaca sebagai penalaran dalam deduksi dalam ilmu lain. Kita harus berangkat pada titik konteks, yaitu penalaran deduktif itu berkaitan dengan norma. Artinya ketika penalaran itu deduktif, maka dia melihat norma sebagai sesuatu yang self-evident atau benar dengan sendirinya, tanpa harus dipertanyakan lagi bukti yang melatar belakangi konsep dari norma itu. Nah, proposisi itu berfungsi pertama adalah sebagai premis. Anda bisa lihat di dalam slide itu ada beberapa informasi yang bisa Anda baca, tapi saya jelaskan lebih jauh supaya lebih dalam terkait dengan proposisi sebagai premis. Artinya premis itu apa? Premis itu adalah titik awal dalam penalaran deduktif. Karena dia adalah pernyataan yang dianggap benar dan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Misalnya dalam konteks buku Siddhartha yang jadi pegangan kita itu, jika wanita beragama Islam yang tinggal mati oleh suaminya dibiarkan menikah lagi sebelum dia melewati masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari, maka terjadi perbuatan dosa atau pelanggaran hukum syariat. Nah, ini premis ya. Premis ini dibangun dari mana? Dari norma Al-Qur'an gitu. Nah, sekarang premis ini harus dihubungkan dengan kasus atau kasus dalam hal ini kita sebut saja adalah konteks. Nah, terhubungnya antara premis satu dengan konteks sebagai premis yang kedua itu disebut dengan argumen atau struktur argumen itu terdiri dari dua premis. Proposisi yang saling terkait membentuk sebuah argumen. Argumen hukum merupakan rangkaian dari proposisi yang disusun secara logis. Jadi kumpulan dari norma-norma. Jadi kalau teman-teman sekalian itu ingin membentuk satu argumen, maka bentuklah dengan holistik. Misalnya ketika ingin mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan turut serta dalam pidana, maka semua pasal dalam turut serta itu adalah konsepsi utuh yang harus dihubungkan antara satu pasal dengan pasal lain. Pasal itu adalah premis. Hubungan antara satu premis dengan premis yang lain akan membentuk yang kita sebut dengan proposisi. Semakin banyak premis yang dihubungkan di dalam undang-undang dan dia membentuk satu argumen, maka semakin holistiklah argumen itu. Nah, ini fungsinya kita belajar penalaran hukum karena di dalam satu undang-undang saja terdiri dari banyak premis. Dan satu premis atau sebuah premis dalam undang-undang itu ditunjukkan oleh pasal. Jadi satu pasal itu adalah premis dan premis itu selalu harus terhubung dengan konsepsi-konsepsi yang ada di dalam undang-undang itu. Itulah yang dimaksud dengan penafsiran sistematis dalam hukum positif. Nah, dalam penalaran deduktif, argumen biasanya terdiri dari satu atau lebih premis. Baru bisa disebut kesimpulan. Satu premis tidak bisa disimpulkan. Saya ulangi, satu premis tidak bisa disimpulkan dan kesimpulan yang kemudian dijadikan dasar sebagai argumen itu bukan argumen. Jadi intinya adalah dalam menarik suatu kesimpulan, proses penalaran deduktif premis-premis itu sangat membantu, ya. Dan dia adalah pijakan awal kita untuk membangun satu argumen. Semakin holistik argumen Anda, maka semakin
holistik, jika ingin membangun argumen yang holistik, maka bangunlah berdasarkan proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi itu adalah kumpulan dari premis. Dan kalau Anda berhasil dalam mendefinisikan secara operasional suatu konsep hukum, maka definisikannya secara holistik. Dan itu dengan cara membentuk proposisi yang ada dalam sebuah norma hukum. Nah, dalam contoh misalnya, karena si A seorang wanita muslim yang menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai, maka A telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi antara A dan antara proposisi di dalam hukum agama atau hukum syariat dengan proposisi dalam hukum positif itu adalah dua hal yang ekuivalen. Nah, apa itu ekuivalen? Kita akan jawab pada slide berikutnya. Pertama, kita ingin menjelaskan dulu terkait dengan proposisi di dalam penalaran deduktif versi dari penalaran hukum kodrat. Saya ingin mengulangi kembali bahwa dalam penalaran hukum kodrat itu kita kenal dengan model penalaran deduktif. Artinya dia garisnya itu adalah bottom up, ya, dari norma turun ke kasus, ya. Karena turun maka karena arahnya turun maka dia penalarannya adalah penalaran deduktif. Karena memahami dan meyakini bahwa norma tertulis itu sudah self-evident. Nah, di simbol ini kita mengenal ada proposisi N dan proposisi O. Silakan dilihat pada tabel yang ada di atas itu. Simbol N, kemudian panah O itu adalah implikasi dalam logika matematik, yang artinya jika pernyataan N itu benar, maka pernyataan O juga harus benar. Ya, jadi kalau di dalam kolom itu adalah jika wanita beragama Islam yang ditinggal mati suaminya, maka eh, di apa namanya dibiarkan, ya, dibiarkan menikah lagi sebelum ia melewati masa iddah selama 4 bulan 10 hari, maka terjadi perbuatan pelanggaran hukum, ya, pelanggaran syariat. Nah, itu ekuivalen dengan jika wanita di Indonesia yang beragama Islam yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dibiarkan menikah lagi, maka menjadi pelanggaran hukum positif. Jadi pelanggaran dalam hukum agama itu oleh hukum kodrat sama atau disamakan dengan dalam pelanggaran hukum positif. Ya. Sedangkan simbol P dan Q yang memiliki makna yang sama yang dengan simbol sebelumnya, yaitu implikasi, ya, namun variabel yang digunakan berbeda. Kalau di atas itu menggunakan simbol N dan O untuk membentuk proposisi matematik yang artinya jika N itu benar maka O juga pasti benar. Maka di sini digunakan simbol lain yaitu P dan Q, ya. Jadi P dan Q itu mewakili pernyataan yang berbeda meskipun secara konseptual memiliki kesamaan dengan N dan O, gitu, ya. Nah, di penalaran deduktif itu menarik kesimpulannya itu dari premis-premis umum yang telah diketahui. Kalau misalnya kita ambil dari proposisi N dan O, yaitu memberikan makna bahwa sebuah aturan umum dalam Islam termasuk dalam masa iddah itu menunjukkan suatu kebolehan, ya. Jadi premis umumnya adalah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya itu boleh menikah lagi selama sepanjang masa iddahnya telah dilalui, yaitu 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 11 hari, maka hari ke-11-nya dia boleh menikah, gitu. Nah, sedangkan premis khususnya itu yang disimbolkan dengan pernyataan kedua yaitu P dan Q yang menunjukkan kasus khusus, ya, yang ada di Indonesia. Jadi N dan O itu adalah proposisi yang dibangun dari penalaran hukum kodrat, sedangkan P dan Q itu adalah penalaran yang dibangun berdasarkan proposisi yang dibangun berdasarkan penalaran hukum positif. Nah, fungsi dari tabel itu atau yang kolom itu adalah untuk memperbandingkan kedua pernyataan atau kedua proposisi. Saya ingin kembali mengulaskan tentang proposisi. Proposisi dalam ilmu penalaran hukum itu kembali pada pernyataan yang menghubungkan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen dan variabel dependen.
jika X maka terjadi Y. Itu yang dimaksud dengan proposisi. Dan memang proposisi seperti ini banyak digunakan dalam logika matematika, walaupun tidak sepenuhnya saklek di dalam proses penalaran hukum, tetapi rumusan ini atau formula ini banyak digunakan untuk menjelaskan tentang proposisi di dalam ilmu hukum. Ya. Nah, yang kita ingin cari di situ adalah kesamaan dan perbedaan. Jadi kedua pernyataan membahas tentang konsekuensi hukum. Konsekuensi yang di atas, yang N ke O, itu adalah konsekuensi dalam syariat. Sedangkan konsekuensi yang ada di bawah, P dan Q, itu adalah konsekuensi yang terjadi pada hukum positif. Nah, karena itu pernyataan pertama lebih bersifat umum dan mengacu pada hukum agama, hukum syariat. Sementara yang kedua itu lebih spesifik karena dia mengacu pada hukum positif. Nah, ada ekuivalensi atau ada kesamaannya. Ekuivalen itu adanya kesamaan bahwa kedua pernyataan itu secara logis memiliki nilai kebenaran yang sama dalam konteks masa iddah, ya. Namun harus diingat bahwa ekuivalen dalam konteks ini tidak serta-merta berarti kedua pernyataan itu memiliki cakupan yang sama. Karena itu berbeda antara N dan O dan P dan Q, ya. N dan O itu benar secara moral, sedangkan P dan Q itu benar secara hukum positif. Harus dibedakan. Kenapa? Karena ada masanya N dan O itu akan berbeda dengan P dan Q. Kenapa? Karena tidak semua N dan O itu dipositivisasi oleh hukum positif. Ya, sementara P dan Q itu mengikuti alur penalaran dalam hukum positif. Karena itu, sebagai pembelajar dalam bidang penalaran hukum, kita harus bisa membedakan mana yang supranorma atau mana yang menjadi metanorma. Metanorma yang saya maksud di sini adalah norma yang kemudian melandasi moralitas yang kemudian melandasi norma. Sedangkan norma itu sendiri adalah struktur atau objek dalam kajian ilmu hukum yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu hukum, gitu ya. Nah, oleh karena itu implikasi dari kolom di atas tadi itu adalah konteks dan budaya hukum, perbandingan antara hukum syariat dan hukum negara. Jadi ada interaksi, ya. Jadi kebetulan saja tabel yang kita tampilkan ini adalah tabel yang selaras, ekuivalen, ya, antara N dan O dengan P dan Q. Itu artinya antara interpretasi dan penerapan tidak terjadi praktis, tidak terjadi apa yang kita sebut dengan disparitas atau perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang mari kita lihat proposisi penalaran hukum kontrak di bidang hukum perdata, ya. Perlu diingat bahwa hukum kontrak itu adalah hukum atau penalaran hukum yang memahami bahwa norma itu adalah validitas norma itu terletak bukan pada tertulisnya, tetapi pada apa yang disebut dengan moralitas. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dalam penalaran hukum kontrak seperti hak milik, kemudian kewajiban mentaati kontrak, kemudian ada keadilan, kemudian tanggung jawab perbuatan melawan hukum, kemudian perlindungan terhadap hak minoritas. Ini semua adalah norma-norma atau proposisi-proposisi yang lahir dari hukum kontrak, walaupun nanti kita akan membaca versi yang berbeda dari penalaran hukum yang lain, ya. Misalnya hak milik dalam hukum kontrak tentu tidak sama dengan penalaran hukum dalam bidang hukum positif, ya, atau dalam hukum positivistik. Nah, misalnya hak milik, ya. Kita lihat di dalam proposisi itu selalu terdiri dari dua premis, ada premis mayor dan premis minor, sehingga muncul kesimpulan. Nah, premis mayor dan minor inilah jika digabung itulah namanya disebut dengan proposisi. Nah, premis mayor misalnya di hak milik, Anda bisa baca semua manusia memiliki hak alamiah untuk memiliki dan mengendalikan harta benda sebagai bagian dari kebebasan individu. X adalah manusia. Ini premis minor, konteks dari suatu kasus yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu X memiliki hak untuk memiliki harta benda. Jadi konsepsi dasar tentang hak milik dalam penalaran hukum kontrak itu adalah sama dengan kebebasan dalam hak untuk mendapatkan kehidupan. Artinya hak milik terhadap harta benda itu sama dengan hak untuk mendapatkan kehidupan atau hak untuk tetap hidup, ya. Nah, kemudian yang kedua kontrak. Kontrak itu perjanjian yang dibuat secara bebas dan rasional antara dua pihak, cakap dengan hukum. Cakap hukum mengikat secara moral dan hukum. Nah, lihat kata kuncinya mengikat secara moral dan hukum. Artinya validitas norma lagi-lagi
diletakkan bukan pada aturan tertulis pertama kali, tapi pada moralitas. Jadi kepatuhan orang itu diletakkan pada moralitas. Nah, kesimpulannya adalah perjanjian antara A dan B mengikat secara moral gitu dan hukum ya. Kemudian yang keadilan. Yang keadilan itu di situ juga ada premis mayor ya. Semua manusia berhak diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Y adalah manusia yang mengalami perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, perlakuan terhadap Y harus diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan. Artinya kerugian Y terhadap perlakuan tidak adil itu harus dinormalisasi. Atau dalam bahasa hukum, konsep hukumnya disebut dengan restoratif justice. Nah, restoratif justice itu adalah salah satu model proposisi yang lahir, salah satunya dipengaruhi oleh penalaran hukum Konrad. Kemudian yang keempat itu adalah tanggung jawab perbuatan melawan hukum. Perlu diingat, sekali lagi, pertanggungjawaban dalam hukum itu ada dua. Ya, yang berkembang di Indonesia, yang pertama adalah pertanggungjawaban hukum karena melanggar moralitas. Artinya, perbuatan itu tidak harus tertulis dalam undang-undang, tetapi dia cukup untuk melanggar norma moral. Gitu. Jadi lebih luas. Nah, inilah yang kemudian berlaku dalam kode etik jurnalistik, kode etik profesi hakim, kode etik profesi advokat, kode etik profesi jaksa, kode etik profesi kepolisian sebagai penyidik dan seterusnya. Jadi kode etik itu menunjukkan bagaimana moralitas itu diakomodasi melalui hukum negara tetapi dengan prinsip penerapan kode etik profesi. Ya, nah premis mayornya adalah setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan orang lain. Kemudian Z melakukan tindakan merugikan K. Nah, prinsip kerugian ini sekali lagi saya tegaskan tidak merujuk pada aturan tertulis, tapi merujuk pada prinsip-prinsip penalaran dalam hukum Konrad yang mengatakan bahwa puncak kepastian dan kevaliditasan suatu hukum itu bukan pada aturan tertulisnya, tetapi pada kesesuaian dengan moralitas. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan hak minoritas. Semua kelompok dalam masyarakat termasuk kelompok minoritas berhak untuk perlindungan hukum yang sama. Ini premis pertama, premis mayor. Kemudian premis minornya adalah kelompok ZX adalah kelompok minoritas yang haknya dilanggar. Jadi kesimpulannya oleh karena itu negara berkewajiban melindungi hak-hak kelompok X tadi itu. Nah, jadi ini rekan-rekan sekalian tentang bagaimana kita belajar terkait dengan proposisi dalam penalaran hukum Konrad pada bidang hukum perdata. Tabel yang ada pada slide ini adalah tabel yang dipengaruhi oleh premis-premis berdasarkan premis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Sebelum kita menjelaskan apa makna dari tabel ini dan bagaimana tabel ini kemudian mempengaruhi penalaran hukum Konrad, maka pertama adalah kita menjelaskan dulu. Itu ada 4 premis ya, premis A simbolnya ya, simbol A, E, I, dan O. Nah, premis A itu dalam penalaran hukum itu disebut dengan universal afirmatif. Ditunjukkan biasanya dengan pernyataan semua adalah, karena universal dan afirmatif. Ini akan banyak kita bahas dalam filsafat hukum pidana atau filsafat hukum ya. Tapi secara mikro kita coba jelaskan di dalam penalaran hukum. Kemudian premis E itu adalah universal negatif, tidak ada yang. Jadi semua itu adalah universal afirmatif. Universal negatif itu artinya menegasikan, tidak ada yang. Universal artinya keseluruhan, negatif itu berarti negasi atau menegasikan, meniadakan. Kemudian ada yang disebut dengan partikular afirmatif, simbolnya I, dan ada yang disebut dengan partikular negatif, simbolnya O. Partikular itu artinya sebagian. Semua orang memiliki hak kebebasan untuk hidup. Itu universal afirmatif. Sedangkan universal negatif adalah tidak ada orang yang bisa membatasi kebebasan orang lain selain hukum. Itu universal negatif. Ya. Kemudian ada partikular afirmatif. Ya, sebagian dari kebebasan orang untuk hidup itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu yang dimaksud dengan partikular afirmatif. Sedangkan yang simbol O itu adalah partikular negatif. Sebagian tidak adalah ya. Jadi partikular itu sebagian dan negatifnya itu adalah penegasian. Nah, baik, mari sekarang kita coba memahami cara membaca tabel di atas. Oke, struktur tabel ini ada bagian atas, itu premis yang benar.
kemudian ada yang di bagian bawah premis yang salah ya. Itu yang ada kolom kosong itu mengantarai antara atas dan bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang bagian kolom tengahnya kosong itu dalam penalaran disebut tabel kebenaran yang mengantarai antara kebenaran dan kesalahan. Perlu saya tegaskan bahwa penalaran dalam ilmu hukum itu adalah penalaran yang bersifat relativistik. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh banyak sekali teori sehingga apa yang kemudian menjadi konklusi dalam penalaran itu tidak bisa di absolutkan. Belum lagi nanti kita bicara tentang wilayah yurisdiksi, ya di mana satu hukum itu berdaulat di negara tertentu tapi belum tentu berdaulat di negara lain. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada kolom kesimpulan. Ya, Anda lihat di kolom kesimpulan itu menunjukkan hubungan antara kebenaran antara premis A, E, I, dan O. Gitu ya. Oke, sekarang cara membaca tabel. Jika A benar, maksudnya A itu adalah premis universal afirmatif, maka E universal negatif pasti salah. Saya ulangi, jika A benar, premis universal afirmatif, maka pasti E-nya salah karena universal negatif. Tidak mungkin dan A dan E benar dalam satu tempat dan satu kondisi yang sama. Pasti salah satunya Anda menegasikan. Ini yang dimaksud dalam penalaran hukum sebagai asas kontradiksi, non-kontradiksi. Atau jika A benar, maka partikular afirmatifnya benar. Ya. Dan jika A benar, maka partikular negatifnya pasti salah. Nah, gitu. Nah, ini prinsip-prinsip dalam tabel kebenaran. Yang kedua, jika E benar, ingat, E itu adalah premis universal negatif, lawan dari premis universal afirmatif. E. Oke. Jika E benar, maka A pasti salah. Kenapa? Karena premis universal negatif tidak akan mungkin pernah selaras dengan universal afirmatif. Sedangkan jika E benar, maka I, partikular afirmatif, pasti salah. Ya, sedangkan E, nah ini menariknya ya, sedangkan jika E benar atau premis universal negatifnya itu benar, maka O atau partikular negatifnya pasti benar. Gitu. Jadi intinya gini, tabel kebenaran dalam Aristotelians ini mempengaruhi penalaran ilmu hukum terkait dengan kontradiksi dan konsistensi. Jadi kalau kontradiksi jika satu proses benar, maka lawannya pasti salah, yaitu A dan O, E dan I. Sedangkan hubungan ragu-ragu itu disimbolkan pada jika premis partikular I dan O. Jadi premis partikular, baik dia premis universal, partikular negatif dengan partikular positif, partikular afirmatif, itu jika bertemu, maka ragu-ragu antara keduanya bisa benar. Maka premis universal A atau E tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ya, gitu. Jadi ini cara membaca ya kesimpulan dari tabel kebenaran yang ada dalam buku Penalaran Hukum Siddhartha. Saya kira ini yang bisa membantu kita paling tidak untuk menemani Anda dalam membaca, dan selanjutnya di grup nanti kami akan mengirim lembar evaluasi. Silakan Anda tulis jawaban Anda lewat Google Form supaya kita bisa melihat mana kelemahan pemahaman yang mungkin akan kita tingkatkan pada pertemuan tatap muka berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.